Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Fathur Rabbani yang pakai PDF nomornya 36, yang pakai kitab nomornya 22. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, ngapa Ustaz? Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Al-majlisul khamis. Nyundut dulu deh. Majlis yang kelima. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu yaumath thulatha ashiyatan bil madrasati thaniya asyara syawwal sanata khamsin wa arba'ina wa khamsimi'atin. Dan berkata Tuan Syekh radhiyallahu ta'ala anhu, yaumath thulatha, pada hari Selasa, asyiyatan, di sore hari, bil madrasati, di madrasah beliau, thaniya asyara syawwal, tanggal 12 bulan Syawal, sanata khamsin wa arba'ina wa khamsimi'atin, tahun 545. 2 minggu habis lebaran, tanggal 12 Syawal ya. Ya gulam, wahai anak-anakku tercinta, aina ubudiyatul haqqi azza wa jalla, hati haqiqatal ubudiyati wa khudil kifayata fi jami'i umurika. Ya gulam, wahai anak-anakku tercinta, aina ubudiyatul haqqi azza wa jalla, mana penghambaanmu kepada Allah azza wa jalla. Kamu ngakunya hamba Allah. Ya bang dia, ngakunya hamba Allah ya. Kamu ngakunya hamba Allah. Tapi mana penghambaanmu kepada Allah azza wa jalla? Ngakunya mah hamba, tapi lagunya kayak majikan.
yang ngakunya mah karyawan tapi lagunya kayak bos. Kayak Bang Heri, ngakunya mah murid tapi lagunya kayak guru. Mungkinnya kita ganti jadi kak, guru gitu. Ya begitu Tuan Guru. Ampun. Mana penghambaanmu kepada Allah Azza wa Jalla? Ngakunya doang hamba Allah, tapi lagunya kayak majikan, kayak dia yang ngatur. Disuruh-suruh sama Allah, romana ogah aja. Ngakunya hamba. Dilarang-larang, romana ngelawan aja. Masih dikerjain juga. Diatur-atur, masih kagak nerima aja. Pengennya aturan dia yang dipakai. Katanya hamba. Abu Sa'id. Hati haqiqatal ubudiyati. Terapkan hakikat penghambaan yang sebenarnya pada dirimu. Kalau emang kita ngakunya hamba, ya betul-betul jadikan diri kita hamba. Yang namanya hamba, yang namanya budak, pokoknya disuruh apa aja sama tuannya, sama majikannya, kagak ngelihat siang gak ngelihat malam, kapan aja disuruh siap. Apa yang diatur oleh tuannya sama majikannya, mau itu enak mau kagak enak, ya dia terima. Namanya budak. Ampun. Apalagi budak mah kan beda, kayak sekarang pembantu modelnya. Kalau pembantu masih ada gajinya. Kalau budak dia mah nggak ada gajinya, emang punya tuannya, dia mah dibeli sama tuannya. Dia kerja biar kata sampai capek banget, emang dia badannya punya tuannya, udah dibeli sama tuannya, nggak digaji, enggak. Itu namanya hamba. Nah kita zikir 3 kali ngarepin balasannya gede banget. Rasanya saya udah zikir mulu ya Allah, rasanya saya udah sholat mulu ya Allah, kok romana belum dibalas-balas juga, ini masih begini-gini aja. Apa sih? Udahnya disuruhnya romanya awang mulu, dilarang-larangnya romana ngelawan mulu, diatur-aturnya romana berontak mulu. Terapkan itu hakikat penghambaan yang sesungguhnya. Kalau emang kita ngaku hamba, pede buat lagi Bang Andi infak, menurut saya hamba Allah. Dari hamba Allah, yang ngakunya doang hamba Allah, tapi lagunya kayak majikan. Tadi tuh ngakunya doang karyawan, tapi lagunya kayak dia yang punya perusahaan. Selagu-lagunya aja. Terapkan hakikat penghambaan yang sesungguhnya pada dirimu. Wa khudil kifayata fi jami'i umurika. Dan terimalah kecukupan dalam semua urusanmu. Ada korek nganggur gak? Korek saya habis ini. Apa kok? Korek nganggur. Makasih banyak Bang Andi. Udah tuh. Paham itu Bang Andi? Mama tak paham. Terimalah kecukupan pada semua
urusanmu, permasalahan hidupmu. Kalau kita sudah betul-betul menjadikan diri kita hamba Allah yang sejati, semua perintahnya kita kerjakan, semua larangannya kita tinggalkan, apa yang diatur oleh Allah kita terima, gak pernah ngeluh, gak pernah berontak, nanti Allah akan siapkan, Allah akan berikan semua hal yang mencukupi kebutuhan kita. Wa khudil kifayata fi jami'i umurika. Silahkan ambil tuh kecukupan dalam semua urusanmu. Pokoknya apa aja yang kita pengenin disiapin, udah mau dicukupin semua. Cuma satu syaratnya Bang Adi tadi. Terapkan, jadikan diri kita hamba Allah yang sejati. Betul-betul menghambakan diri kepada Allah. Kemudian begitu Bang Heri. Kalau rasa-rasanya kita hidup kurang mulu, belum cukup-cukup juga, jangan-jangan. Karena selama ini kita masih belaga kayak majikan. Karena kita selama ini belum jadi hamba Allah yang sejati. Maka dari dulu dia bilang begitu kan, kita ini kagak jelas statusnya. Hamba Allah remeng-remeng, hamba iblis remeng-remeng. Kemudian makanya kayak jalan di perbatasan, Bekasi nggak ngakuin, Jakarta nggak ngakuin. Yang lain mah dicor, dia doang kagak. Atau Bekasi itu mau punya Jakarta, atau Jakarta itu mau punya Bekasi. Gak ada yang ngakuin. Lah kita kalau emang beneran hamba Allah dicukupin sama Allah. Kalau jadi hamba iblis, ya ntar iblis yang nyukupin. Tenang. Gitu. Sayangnya status kita nggak jelas. Hamba Allah magel, hamba iblis magel, begitu jadinya. Terlunta-lunta. Gitu. Makanya Bang Hendrik masih kurang. Kagak pernah cukup. Jadi terapkan hakikat penghambaan kepada Allah yang sesungguhnya pada dirimu, dan terimalah kecukupan dalam semua urusan. Anta abdun abiqun min maulaka. Kamu itu hamba yang purik dari tuannya. Kamu itu hamba yang purik dari tuanmu. Apa Bang Tony? Purik Bang Tony. Kalau ngambek masih di rumah, mau udah purik, udah kabur. Kamu itu hamba yang purik dari Tuhanmu, dari Tuanmu. Habis begitu dikasih kesusahan, dikasih kesulitan, dikasih kesengsaraan, baru bentaran aja kita mau udah malas ngapa-ngapain, udah buat ibadah udah malas, buat zikir udah malas. Lah baru dikasih kesulitan dikit aja mau. Ya kan tadi harusnya kalau kita ngaku hamba Allah, begitu dikasih kesulitan ya semakin dekatkan diri kita sama Allah. Bukan malah kabur, bukan. Lu malah semua mau ditinggal. Emang hidup lagi sulit, lagi susah, semua mau ditinggal. Sholat kagak, ngaji kagak, zikir kagak. Oh semua perintah Allah ditinggalin. Nah ujungnya makin belasat udah. Kamu itu hamba yang purik dari Tuhanmu. Jadi harusnya begitu kita dikasih kesulitan, dekatkan diri kita sama Allah. Karena yang bisa ngasih jalan keluar itu ya Allah, Tuhan kita. Nah kalau kita malah
kabur purik. Lah kapan dapat jalan keluar? Tadi makanya tuh dibilang wa khudil kifayata fi jami'i umurika. Kalau kamu sudah menerapkan penghambaan yang sesungguhnya kepada Allah, dicukupkan dirimu dalam semua urusanmu. Ini malah kabur, bukannya makin dekat, makin menunjukkan bahwa kita hambanya, malah kabur, malah purik. Malah kagak mau ibadah pisan, habis awal percuma gua ibadah. Hidup masih begini-gini aja. Apa sih? Mudah-mudahan sih mah kagak ada yang begitu. Ntar di rumah baru dah. Udah tuh. Kayak kemarin saya ngobrol sama temen. Dia ngomong sholat lama mah bukan buat kita orang susah, kata dia. Justru dia dibalik, kita ini yang lagi susah, yang kudunya sholat kita paling lama gitu. Karena makin banyak yang kita minta itu kudunya. Karena tadi harusnya begitu kita ngalamin kesulitan, makin dekatkan diri kita pada Allah. Kudunya semakin tunjukkan bahwa kita ini betul-betul menghamba kepada Allah. Kudunya begitu. Bukan malah kita mau orang susah, sholat lama bukan buat kita. Katanya keblinger. Kudunya dibalik, justru kita ini yang susah, yang kudunya sholatnya paling lama. Itu kudunya. Kalau saya bandul aja kalau sholat hajat begitu, lagi butuh banget nih, ada hajat gede, sholat hajat dah. Rakaat pertama qulhunya 40. Ntar rakaat kedua qulhu 30. Rakaat ketiga ntar qulhunya 20. Kalau lagi ada hajat gede, makin lama sholatnya. Kudunya begitu, bukan malah dibalik. Itu tuh. Anta abdun abikun min maulaka. Kamu itu hamba yang purik dari Tuhanmu. Irji ilaihi. Baliklah kepadanya. Kembalilah kepadanya. Purik apa sih yang dicari? Pakai purik segala. Apalagi puriknya sama Allah. Apaan? Bukan kelaparan lagi malah aja. Sengsara. Merana dia. Sengsara dia. Apa itu? Kembalilah kepadanya. Ya, tunjukkan bahwa kita ini betul-betul hamba Allah. Dekatkan diri kita kepada Allah dalam segala kondisi. Jangan malah purik. Timbang gara-gara berantem sama bini, sholat dari awal. Ngaji udah malas. Jangan begitu Bang Hendrik. Orang marah sama bini, jadi Allah ngikut dimarahin. Sholat awang, ngaji awang, gara-gara berantem sama bini. Kembalilah kepadanya, wadullalahu, dan hinakan dirimu di hadapannya. Wa tawadhu li amrihi bil imtithali, dan tundukkan dirimu kepada perintahnya bil imtithali, dengan selalu menjunjung tinggi perintahnya. Dulu begitu saja. Kalau ngarep imtithal menjunjung tinggi ya. Imtithal awamirillah wajtinabu nawahi, menjunjung tinggi perintah Allah. Karena lo bahasa itu udah langsung diganti aja mengerjakan perintah Allah. Padahal kalau mengerjakan sama dibanding menjunjung tinggi itu masih jauh Ustaz. Kalau menjunjung tinggi artinya
tidak ada sesuatu yang lebih penting daripada mengerjakan perintah Allah. Makanya kita junjung tinggi itu perintah Allah. Ini ada kerja sama ada perintah Allah. Kita mau mancing apa mau ngaji, mana yang Allah perintahkan? Ngaji yang kita junjung tinggi, itu yang lebih kita utamakan, begitu. Oman ngaji apa naik gunung, mana yang perintah Allah? Itu yang diutamakan. Aman tak? Itu kan Bang Andi asal malam naik gunung dia. Gunung Kembar. Itu artinya menjunjung tinggi tuh. Kalau itu perintah Allah, apapun selain itu nggak ada pentingnya lagi. Pokoknya yang lebih utama kita mengerjakan perintah Allah. Tundukkan dirimu kepada perintahnya dengan menjunjung tinggi semua perintah. Apa? Pantat nila. Jadi perintah Allah di atas segalanya. Kadang-kadang bahasa itu udah hilang tuh. Jadi sekarang diganti aja mengerjakan perintah Allah. Padahal kalau menjunjung tinggi, pokoknya perintah Allah di atas segalanya. Kan kita akhirnya sekarang banyak yang ngalahin perintah Allah demi kerjaan kita, demi usaha kita, demi dagangan kita. Karena tidak lagi menjunjung tinggi perintah Allah. Padahal yang dia dapatkan dari kerjaannya, dari usahanya itu enggak sebanding dengan sholat satu waktu yang dia tinggalkan. Kan enggak sebanding sama sekali. Jauh lebih besar nilai sholat satu waktu itu dibanding gaji sebulan yang dia terima, dibanding gaji setahun yang dia terima. Enggak sebanding sama sekali. Ini malah sholat dikalahin demi usahanya, demi kerjaannya, demi dagangannya. Untuk kebanyakan kita sekarang begitu. Ya tadi tuh karena penghambaannya sudah berkurang. Dan lagunya ngakunya doang hamba, tapi lagunya kayak majikan, kayak Tuhan, kayak dia yang punya aturan. Ongkoh lagi menghambanya bukan kepada Allah, menghambanya sama dagangannya, sama usahanya, sama kerjaannya, sama bosnya. Jadi hamba dagangannya, jadi hamba usaha. Pokoknya yang penting usaha dah, masalah sholat mah nomor 2. Apa bang? Udah tuh. Dan tundukkan dirimu kepada perintahnya dengan menjunjung tinggi semua perintahnya. Walinahyihi bil intihai. Tundukkan dirimu kepada larangannya dengan menjauhkan dirimu dari semua yang dilarang olehnya. Waliqadaihi bisabri wal muwafaqati. Dan tundukkan dirimu kepada ketetapannya dengan selalu bersabar dan menerima semua ketetapannya. Tiga tuh. Kalau pengen jadi hamba Allah yang sejati, semua yang Allah perintahkan kepada kita, kita utamakan dibanding apapun. Semua larangannya kita tinggalkan. Dan semua ketetapannya kita terima dengan penuh sabar. Itu baru kita tergolong termasuk sebagai hamba Allah yang sejati. Kalau tiga-tiganya sudah kita bisa terapkan dalam kehidupan kita.
Apa? Baru dah dikasih tuh khudil kifayat tapi jami'i umurika. Kamu akan diberikan kecukupan dalam semua urusan. Apaan sih? Ngobrol aja Pak. Idza tammalaka hadza tammat ubudiyatuka li sayyidika wa ja'atka minhul kifayat. Apabila ini semua sudah sempurna untukmu, tammat ubudiyatuka li sayyidika, maka sempurnalah penghambaanmu kepada Tuanmu. 3 itu tadi kuncinya. Kerjakan semua perintahnya, tinggalkan semua larangannya, terima semua ketetapannya. Ngaku dia. Kalau kita emang pengen benar-benar jadi hamba Allah yang sejati. Ini kan kadang-kadang kita perintahnya masih milih-milih. Yang sekiranya enak sama kita kerjain. Yang kagak enak kita tinggalin. Larangannya begitu. Yang kagak enak baru kita tinggalin. Yang enak-enak masih kita kerjain. Ketetapannya kalau yang rasanya pas lempengan nyenengin kita terima. Kemudian kalau giliran yang kagak nyenengin, nggak ngenakin, kagak nerima pisan. Apa kemudian? Masuk ditentang. Kalau kata Ustaz Satiri kemarin kagak ada lempengan ini mah. Emang gara-gara congoran lu begitu. Kagak ada lempengan ini mah, bukan takdir begitu. Padahal semuanya yang ngenakin atau yang enggak ngenakin ya semuanya ketetapan Allah. Terima dengan penuh kesabaran. Kalau sudah sempurna semua ini, 3 hal ini, sempurnalah penghambaanmu kepada Tuhan. Wa ja'atka minhul kifayatu, dan akan datang kepadamu kecukupan minhu darinya. Akan diberikan kecukupan oleh Allah untuk semua urusan kita. Yang penting itu dulu pengasan kuncinya 3 dulu itu. Semua perintahnya kita kerjain, semua larangannya kita tinggalin, semua ketetapannya kita terima. Abang Adi, terima aja Bang Adi. Jangan masih kabur aja, jangan masih purik aja sama Allah, purik. Qala Allah Ta'ala alaysallahu bikafin 'abdahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukankah Allah yang mencukupi kebutuhan hambanya semua? Makanya jangan bergantung kepada makhluk, jangan ngarepin dicukupin sama makhluk. Nanti Allah yang mencukupi kebutuhan kita semua. Yang penting tugas-tugas kita sebagai hamba kita jalankan dengan sebaik mungkin. Dikasih perintah oleh Allah, kita kerjakan dengan sebaik mungkin. Kerjain sesuai tuntunan yang Allah kasih. Larangannya ya kita tinggalkan sejauh mungkin. Jangankan sampai ngerjain, deketin kok, kalau bisa mau jangan sampai. Semua ketetapannya kita terima. Nanti kok semua urusan kita, semua kebutuhan kita dicukupi oleh Allah. Begitu Mang Judin ya. Ini sepi amat ya kemana? Mang Budin ambil ke Mang Budin.
Sabadrun cukup. Pak Guru oleh Pak Guru. Mau jadiin namanya enggak cukup. Mau mantak kali. Lah. Bang Jamal kalau Jamal. Cukup udah tuh. Idza sahhat ubudiyatuka lahu ahabbaka wa qawiya hubbuhu fi qalbika wa anasaka bihi. Atau qawa boleh ya. Wa qawa hubbahu. Nanti filenya kita kembalikan ke Allah. Wa anasaka bihi wa qarrabaka minhu min ghairi ta'abin wala talaba laka suhbata ghairihi. Apabila penghambaanmu kepadanya sudah betul-betul sah, sohat sudah betul-betul sah. Apabila penghambaanmu kepadanya sudah betul-betul sah, ahabbaka, dia akan mencintaimu. Wa qawwa hubbahu fi qalbika, dan akan memperkuat rasa cintamu kepadanya yang ada di dalam hatimu. Wa anasaka bihi, dan membuat dirimu nyaman dengannya. Wa qarrabaka minhu, dan membuat dirimu dekat darinya. Min ghairi ta'abin, tanpa perlu capek dan letih. Tanpa perlu capek. Apa nih? Pengennya kita begitu ya? Kita mah nggak kayak orang-orang. Orang-orang punya kontrakan 20 pintu, 50 pintu. Pengennya mah biar kita nggak kayak orang punya kontrakan 50 pintu, tapi yang kita dapetin sama ono dia. Orang-orang mah buat deket sama Allah kudu sehari semalam full 24 jam ibadah, kagak ngaso-ngaso. Kita mah pengennya nggak pakai capek-capek, didekatkan oleh Allah. Kuncinya apa? Itu tadi. Idza sahhat ubudiyatuka lahu. Kalau penghambaan kita kepada Allah sudah betul-betul sah. Caranya 3 tadi, kerjakan semua perintahnya, tinggalkan semua larangannya, semua ketetapannya kita terima. Baru wa qarrabaka minhu min ghairi ta'abin, tanpa perlu capek. Apa ya? Ayo saya sendiri kalau baca doa habis baca Waqiah begitu, Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an bila masyaqqatin wala imtihanin wala ta'abin bi asrori suratil Waqiah wa bi haqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Begitu baca doanya. Begitu kan Ustaz ya? Tahu lah kagak hafal gitu. Ya Allah, kami mohon kepadamu rizki yang melimpah. Kalau saya tambahin wa amwalan katsiron, dan harta yang banyak gitu. Bila masyaqqatin, tanpa kesulitan, wa imtihanin, tanpa harus diuji, wala ta'abin, tanpa capek-capek, bi asrori suratul Waqiah, dengan rahasia surah Waqiah gitu. Ujungnya ada al-waha. Pokoknya yang cepat ya Allah, yang cepat datang. Al-ajal, buru-buru ya Allah, buru-buru. As-sa'ah, sekarang juga ya Allah, sekarang juga gitu. Itu doa habis baca Waqiah gitu. Hah? Boleh. Ngadep dulu sono, ngadep dulu. Min ghairi ta'abin, tanpa perlu capek, wala tolabalaka suhbata ghairihi,
dan tanpa memintamu untuk bersahabat dengan yang lain. Pokoknya udah sama Allah aja, nggak usah ngarepin dari makhluk. Apalagi emang kalau ngarepin dari makhluk mah biasanya banyakannya kecewa. Awal. Sabar tadi. Liwali qodaihi bisabri wal muwafaqah. Pokoknya semua ketetapannya kita terima dengan penuh kesabaran. Fatakunu radiyan anhu fi jami'il ahwali. Maka jadinya kamu menerima ketetapannya dalam semua keadaan. Apa? Tahu anjing? Maka jadinya kamu menerima semua ketetapannya dalam semua keadaan. Falau diqo alaikal ardu birahbiha. Sekalipun bumi ini dibikin sempit untukmu. Rasanya udah kebingungan kita mau kemana lagi ini ya. No utang di sono udah ada, ngelon udah ada, ngetam udah ada utang. Blor udah ada, kini udah ada, mau ngutang mana lagi ya? Tanah rasa sempit rasanya begitu. Mau keluar rumah malu takut ditagih. Udah sempit tuh udah. Ketemu orang udah kagak berani. Falau diko alaikal ardu birahbiha, sekalipun tanah ini, bumi ini dibikin sempit untukmu. Bumi yang seluas ini dibikin sempit untukmu. Birahbiha, dengan segitu luasnya. Walaupun bumi yang segitu luasnya dibikin sempit untukmu. Wasudda alaikal abwabu bisa'atiha. Semua pintu-pintu yang tadinya lebar-lebar ditutup untukmu. Kita datang rumah ini nutup kagak nerima, rumah kagak nerima. Pokoknya udah bingung dah ini mau cerita kemana. Emang kesana udah kesini udah. Ditutup semua pintu. Lam taskhot alaihi. Kamu tidak pernah merasa marah kepadanya. Silahkan ya Allah. Engkau mau bikin saya kayak gimana lagi saya terima ya Allah. Sesulit apapun yang engkau berikan kepada saya. Kalau bisa pindah ke yang lain ya Allah. Apa sebenarnya? Sekali sesempit apapun rasanya kehidupan kita, pintu-pintu semua udah ditutup, udah kagak mau nerima kita pisah. Lam taskhot alaihi, kamu tidak merasa marah kepadanya. Saya terima ya Allah, sesulit apapun saya terima ya Allah. Apa Henry? Kagak kan masih berontak juga. Hah? Lah kagak, kalau yang udah betul yakin mah. Cengar aja cengar. Apaan? Tahu yang udah bisa nerapin begini siapa? Ya itu udah bunyi lagi aja. Hah? Pindah. Iya kita mah token bunyi aja masih bingung. Nah, belum dibikin sempit itu tanah, belum dibikin pintu, belum ketutup, belum, udah bingung. Masih ada besok ini bingung. Lam taskhot alaihi, kamu tidak marah kepadanya. Lam tuqarrib baba ghairihi, kamu tidak mendekat ke pintu yang lainnya.
Pokoknya berharapnya hanya kepada Allah udah. Agak ngarepin yang lain bisa udah. Saya ngarepin cuma dari Allah doang, jalan keluar dari Allah, anugerah dari Allah. Enggak ngarepin yang lain enggak. Lam takul min ta'ami ghairihi, enggak pakai minta makanan dari orang lain. Pokoknya nungguin Allah kirimin aja udah. Kapan gue nyampe nya? Apa aduh? Tuh kagak yakin juga sih dia bisa lapar aja. Lam takul min ta'ami ghairihi. Kamu tidak makan dari makanan yang lain, enggak ngarepin dibagi sama yang lain. Tautahiku di berapa ini? Di lagi ya. Tautahiku bi Musa alaihi salam. Kamu menyamakan dirimu, menerapkan sikap Nabi Musa alaihi salam. Haitu qala Allahu azza wa jalla fi haqqihi. Sekiranya Allah azza wa jalla berfirman dalam menjelaskan pribadi Nabi Musa, wa harramna alaihil maradi'a min qablu, dan kami jauhkan darinya susu yang lain min qablu, sebelumnya. Susu ya Ustaz. Maradi'a itu artinya tempat nyusu. Kalau kita bilang tete lagi. Jadi Nabi Musa ketika dianyutin sama emaknya ke kali sampai kemudian ditemukan oleh Dewi Asia, itu kan sayembar tuh. Semua perempuan dikumpulin di istana buat jadi ibu susunya Nabi Musa. Tapi semua yang ngangsongin itu Nabi Musa enggak mau ngisep. Sampai akhirnya emaknya sendiri yang datang. Gitu. Jadi tetap emaknya yang nyusuin dia jadinya. Gitu. Abah ini. Sebelumnya dijauhkan, susu yang lain itu dijauhkan. Dijauhkan dalam artian meskipun diangsrongin Nabi Musa nggak mau ngisep. Kita pun harusnya seperti itu. Pokoknya saya mah nungguin dari Allah aja, nggak ngarepin dari yang lain nggak. Apa maksud? Itu marodiah artinya tempat susu Bang Heri. Tempat susu marodiah. Muk kagak dulu belum ada muk dulu mah. Empengnya ada bulat-bulat dikit gitu. Bulat-bulat dikit. Bang Adil langsung paham aja udah dia. Udah tuh. Meskipun dunia ini rasanya udah sempit banget, pintu-pintu udah ketutup, rasanya jalan keluar udah nggak ketemu dah, tetap lam taskhot alaihi, tidak marah kepada Allah dan tidak mencari jalan keluar dari jalan yang lain. Pokoknya saya menungguin dari Allah aja. Gitu. Silahkan ya Allah, engkau mau bikin saya seperti apa silahkan. Saya nggak bakal ngarepin dari yang lain, nggak bakal minta makanan dari yang lain. Apa maksud? Pasrah. Tadi itu kayak Nabi Musa. Pokoknya kalau bukan susu emaknya dia kagak mau ngisep. Biar tadi angsrongin. Kalau kita makan yang susu semana aja diisep udah. Lagi mau laki-laki, bayi yang paling susah disapinya. Udah tua gue masih kagak disapi juga. Rabbana azza wa jalla likulli syai'in syahidun. Tuhan kita azza wa jalla
Maha menyaksikan segala sesuatu. Fi kulli syai'in hadirun. Selalu hadir dalam segala sesuatu. Ala kulli syai'in raqibun. Selalu mengawasi segala sesuatu. Wa min kulli syai'in qaribun. Dan maha dekat dengan segala sesuatu. La gunyata lakum anhu. Kamu tidak akan bisa bersembunyi darinya. Tidak akan bisa kabur darinya. Awal. Ingatin tuh, Allah selalu menyaksikan kita. Dan gak akan ingkar janji. Kalau kita sudah betul-betul menunjukkan bahwa kita hamba Allah yang sejati, pasti itu tadi. Alaihissallahu bikafin kamu. Karena Allah selalu menyaksikan gerak-gerik kita setiap hari. Kalau kita udah betul-betul menjalankan semua perintahnya, betul-betul meninggalkan semua larangannya, sudah betul-betul menerima ketetapannya, pasti itu gak bakal meleset. Selalu hadir dalam segala sesuatu. Ingat itu. Dimanapun kita berada, Allah selalu bersama kita. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah selalu bersama kita dimanapun kita berada. Selalu mengawasi kita dan sangat dekat dengan diri kita. Bahkan min hablil warid, lebih dekat dari urat nadi kita. Ma amarral inkaru ba'dal ma'rifati. Betapa pahitnya menentang Allah setelah kita mengenalnya. Betapa pahitnya hidup kita kalau kita menentang Allah setelah kita mengenalnya. Dah. Cukup itu. Jelas, nggak ada nambahin. Bang Budin kali. Ini gara-gara marodiah sih ini. Jadi radaan. Waihak, kita hadiahkan pahala talim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wallahu a'lam bissawab walhamdulillahi rabbil alamin.